Halo masyarakat, dan ini adalah set-top box DVB-T2 yang akan kita bahas pada video kali ini. Alat untuk menonton siaran TV digital menggunakan antena UHF, bukan antena parabola. Oke, dan ini adalah set-top box DVB-T2 dari merek Mevo. Untuk tampilan dashboardnya seperti ini. Di bagian depan di sini ada tertulis Mevo. Terus di sini ada tulisan DVB-T2 dan serinya Star 02. Ya, ini adalah set-top box DVB-T2 dari Mevo, serinya Star 02. Terus di sini ada gambar unitnya, di sini ada beberapa keterangan fiturnya mulai dari EBS. Terus di sini ada Full HD 1080p, sudah ada cap SNI, YouTube, WiFi, USB, IPTV, Megogo, PVR dan lain-lain. Nanti kita akan coba tes semua untuk fitur-fiturnya. Terus untuk tampilan dashboard bagian samping sebelah sini seperti ini, sebelah sini seperti ini, dan di sebelah sini seperti ini. Terus di bagian sebelah sini seperti ini. Untuk tampilan dashboard bagian belakangnya seperti ini. Di sini ada tertulis Mevo Home DVB-T2 Star. Terus di sini ada stiker seperti ini. Terus di sebelah sini ada beberapa keterangan spesifikasinya. Dan ini adalah kelengkapan isi paket saat kita membeli set-top box DVB-T2 Mevo Star 02. Yang pertama di sini kita mendapatkan kabel RCA. Terus di sini kita juga mendapatkan remote sekaligus baterai untuk remote-nya. Terus di sini kita juga mendapatkan power adaptor sebesar 5 volt 2 ampere sebagai daya untuk set-top box-nya. Terus di sini kita juga mendapatkan buku panduan penggunaan, kita juga mendapatkan kartu garansinya. Untuk kartu garansinya di sini sayangnya tidak ada alamat service centernya, cuman untuk jangkauan masa aktifnya selama 1 tahun, tentunya dengan ketentuan yang berlaku. Terus di sini kita juga mendapatkan unit set-top box-nya. Untuk unit set-top box-nya ini berwarna hitam di keseluruhan bagian. Terus untuk bahan materialnya di sini menggunakan plastik ya teman-teman ya. Terus di bagian atas sebelah sini ada lubang sirkulasi udara, samping sebelah kiri juga ada, samping sebelah kanan juga ada, dan di bagian bawah juga ada lubang sirkulasi udara. Terus di bagian sini juga ada stiker SNI-nya di bagian bawah set-top box-nya. Dan seperti ini untuk tampilan bagian depan dari set-top box-nya. Mulai dari kiri atas di sini ada tulisan Mevo Star 02 untuk merek dan serinya. Terus di sini ada tombol power, tombol menu, CH-, CH+, panel layar LED, dan di sini ada colokan untuk USB. Dan seperti ini untuk tampilan bagian dari belakangnya. Mulai dari kiri di sini ada colokan RF in buat nyolokin antena, colokan lob out, colokan HDMI, colokan kabel RCA, dan di sini untuk colokan powernya. Oke, dan berikut cara untuk instalasi ke televisinya. Untuk instalasinya itu sebenarnya gampang ya teman-teman ya. Kalian bisa menggunakan kabel RCA. Kabel RCA ini kita hubungkan ke televisi, karena kabel RCA ini bisa kita gunakan untuk ke semua jenis TV termasuk TV tabung. Untuk penggunaannya gampang, kita tinggal colokan saja sesuai warna kabel RCA-nya. Merah kita colok merah, terus putih kita colok ke putih, dan kuning kita colok ke kuning. Terus ujung kabel satunya lagi kita colokan di televisi kita, tinggal mengikuti warna RCA atau warna colokan RCA yang ada di TV kita. Selanjutnya, buat kalian yang mempunyai TV yang sudah support menggunakan kabel HDMI atau ada colokan kabel HDMI-nya, saya sarankan kalian menggunakan kabel HDMI agar hasilnya lebih maksimal di layar TV-nya. Untuk kabel HDMI-nya ini belinya terpisah ya teman-teman ya. Untuk instalasinya juga gampang. Di sini kita tinggal pilih salah satu, menggunakan kabel RCA ataupun menggunakan kabel HDMI. Kalau kalian ingin menggunakan kabel RCA berarti tidak usah menggunakan kabel HDMI. Kalau kalian ingin menggunakan kabel HDMI, kita tinggal copot kabel RCA-nya, terus kemudian kita pasangkan untuk kabel HDMI-nya. Nah, kurang lebih seperti ini. Terus selanjutnya untuk kabel antena kita colokan di set-top box-nya, bukan di televisinya. Kita tinggal colokan saja di bagian paling kiri sebelah sini, yaitu di bagian colokan RF in. Di sini untuk kabel antenanya. Setelah itu baru kita colokan power adapternya di bagian sebelah kanan atau bagian paling ujung kanan di sini ya, di colokan DC 5 volt. Terus untuk kepala power adapternya kita colokan di colokan listrik yang ada di rumah kita. Oke, langkah selanjutnya sebelum kalian menghidupkan set-top box-nya, kalian atur dulu televisi kalian.
Untuk pengguna TV tabung, kalian klik saja tombol api yang ada di remote TV kalian. Untuk pengguna TV LED, kalian klik dulu tombol input. Untuk TV LED yang menggunakan kabel RCA, sumber input kalian pilih api. Untuk TV LED yang menggunakan kabel HDMI, sumber input kalian pilih HDMI. Setelah itu tinggal klik OK. Oke, jika kita sudah mengatur televisi kita, selanjutnya kita hidupkan set-top box-nya menggunakan remote set-top box-nya. Langsung saja klik tombol power yang ada di remote set-top box-nya. Dan seperti ini tampilan awal saat set-top box MyBoStar 02 dihidupkan. Di sini akan muncul pengaturan seperti ini. Untuk mengaturnya gampang, kalian bisa ikutin langkah-langkah berikut. Untuk bahasa USD di sini kita pilih Indonesia, negara kita pilih Indonesia, FTA saja di sini kita pilih semua, mode pencarian di sini kita pilih DVB-T2, daya antena di sini kita bisa pilih mati ataupun hidup. Di sini tulisannya D itu untuk hidup ya. Nah, untuk daya antena ini, buat antena kalian yang mendukung daya antena kalian pilih D, buat yang tidak mendukung kita pilih mati saja. Soalnya buat antena yang tidak mendukung, kalau kita pilih hidup atau kita pilih D, nanti akan muncul peringatan antena sirkuit pendek. Oke, selanjutnya pencarian channel. Terus selanjutnya di sini di location code. Terus selanjutnya untuk location code kita masukkan saja kode pos di mana tempat kita tinggal masing-masing. Jika sudah, setelah itu kita geser ke atas, di bagian pencarian channel kita klik OK atau kita klik tombol arah kanan. Sekedar tambahan informasi, di sini saat pencarian otomatis atau pencarian saluran televisi digital, untuk antena yang saya gunakan di sini saya menggunakan antena Intraseus, yaitu antena outdoor yang menurut saya cukup baik. Untuk kalian yang minat dengan antena yang saya gunakan untuk pembuatan video kali ini, linknya juga ada di kolom deskripsi. Untuk lokasi Jakarta itu biasanya mendapatkan 44 channel TV digital, itu kurang lebih untuk sekarang. Yap, di sini kita mendapatkan 44 channel TV digital. Untuk mengecek kualitas dan kekuatan setiap channel TV digitalnya, kalian bisa klik saja tombol info yang ada di sini di remote set-top box-nya. Contohnya di sini untuk VTV, terus kita lihat informasinya, kita klik saja tombol info, akan muncul bar indikator sinyal seperti ini. Terus di sini kita pindah ke Kompas TV juga lancar. Terus kita pindah ke Net TV di sini juga lancar. Terus kita pindah di RCTI, di sini RCTI juga lancar. Terus kita pindah di SCTV di sini juga lancar. Oke, di sini juga kita akan tes untuk perpindahan dari channel ke channel TV digital yang lainnya menggunakan tombol navigasi atas dan tombol navigasi bawah secara langsung. Di sini kalian bisa lihat sendiri, untuk pergantian dari channel ke channel TV digital yang lainnya itu mungkin sekitar 1-2,5 detik ya. Tidak tergolong yang cukup cepat dan tidak tergolong yang cukup lama banget ya, masih bisa dibilang enak untuk kita bisa untuk berpindah channel TV digital ke channel TV digital yang lainnya. Oke, dan seperti ini untuk tampilan menu dari set-top box DVB-T2 MyBoStar 02. Untuk membuka menu, kalian klik saja tombol menu yang ada di remote set-top box-nya. Untuk berpindah menu, kalian bisa klik tombol arah yang ada di sini atau tombol navigasi ya. Terus untuk memilih menu, kalian bisa klik tombol OK, dan untuk kembali kalian bisa klik tombol exit. Oke, jadi di sini nanti kita akan coba tes satu persatu untuk semua menu yang ada di set-top box MyBoStar 02. Kita mulai dulu dari menu program. Di bagian menu program di sini ada pengeditan saluran. Buat kalian di sini untuk mengatur-ngatur saluran TV digitalnya ataupun ganti nama. Selanjutnya di sini ada panduan program atau fitur EPG ya. Di sini untuk fitur panduan program atau EPG, kita bisa melihat daftar acara di setiap channel TV digital jika channel TV digital tersebut memberikan daftar acara. Contohnya list yang ada di bagian sebelah sini. Jika kosong maka nanti tidak ada daftar acaranya, jika ada pasti ada daftar acaranya seperti ini. Oke, selanjutnya di sini ada menu menyortir. Di bagian menu menyortir di sini kita bisa pilih-pilih. Kalau saya biasanya menggunakan menurut ID layanan. Terus untuk LCN di sini kita pilih mati saja. Terus selanjutnya untuk ACU di sini kita bisa pilih juga. Di sini kita bisa pilih di ataupun mati di, itu artinya hidup ya. Untuk ACU itu auto channel update kita pilih mati saja.
Terus untuk lingkup volume biarkan global. Terus untuk power on play kita biarkan mati saja seperti ini atau seperti bawaannya ya. Terus selanjutnya kita klik tombol exit agar kita bisa berpindah menu. Sekarang kita pindah ke bagian menu gambar. Di bagian menu gambar yang pertama di sini ada rasio aspek. Di sini kita juga bisa atur-atur. Tapi saya sarankan pilih saja untuk TV LED itu 16:9. Untuk TV tabung 4:3. Terus selanjutnya untuk resolusi di sini kita juga bisa atur. Karena di sini saya menggunakan kabel HDMI, saya pilih 1080p ataupun 1080i. Terus untuk pengguna kabel RCA saya sarankan jangan lebih dari 720p. Terus selanjutnya untuk format TV di sini kita bisa atur juga, tapi saya sarankan pilih PAL saja. Terus selanjutnya untuk pengaturan OSD kita juga bisa atur. Ini untuk mengatur kecerahan, chroma, kontras di layar TV kita, settingan yang ada di set top box-nya. Terus selanjutnya untuk pengaturan panel di sini kita juga bisa atur. Yang pertama di sini ada kecerahan LED, middle, full, dan rendah. Kita bisa lihat. Ini kalau rendah seperti ini. Jadi pengaturan yang di sini ngaruhnya ke panel layar LED yang ada di set top box-nya rendah. Terus middle itu sedang, terus full itu berarti ya full paling cerah gitu, tapi saya pilih rendah saja ataupun middle biasanya. Terus untuk display LED kita biarkan CH 0. Kita bisa atur juga atau mau dijadikan time itu waktu saat set top box kita dimatikan. Nanti di panel layar LED sebelah sini berubah menjadi jam digital. Terus untuk waktu siaga biarkan on. Oke, selanjutnya di sini kita klik exit agar bisa berpindah menu. Kita pindah menu di bagian menu cari. Nah, di bagian menu cari di sini tempat kita untuk scan ulang siaran TV digital secara otomatis ataupun secara manual. Kita tinggal ikutin saja seperti ini ya teman-teman ya. Kalian bisa ikutin seperti ini. Untuk mode pencarian pilih DVB T2, FTA pilih semua. Pencarian otomatis kalau kalian mau mencari secara otomatis ataupun pencarian manual. Nah, di sini yang saya katakan tadi kita bisa mencari siaran TV digital secara manual. Untuk negara Indonesia, daya antena bisa pilih mati ataupun di itu artinya hidup. Oke, selanjutnya untuk location kode kalian tinggal masukkan saja kode pos di mana tempat kalian tinggal masing-masing. Jika kalian sudah isi semuanya seperti ini atau sudah benar, kalian tinggal pilih di bagian pencarian otomatis ataupun pencarian manual. Oke, selanjutnya di sini kita pindah di bagian menu time. Di bagian menu time di sini kita biarkan saja, nggak usah otak-atik lagi. Terus selanjutnya di sini kita pindah di bagian menu pilihan. Di bagian menu pilihan di sini kita juga sudah tidak usah utak-atik lagi, biarkan seperti ini saja. Terus selanjutnya kita pindah di bagian menu pengaturan. Di bagian menu pengaturan yang pertama di sini ada bimbingan orang tua, kontrol kunci, reset pabrik. Di bagian reset pabrik kalau kita klik OK, nanti kita tinggal masukkan kata sandinya. Untuk kata sandinya di sini kita masukkan saja angka 0 sebanyak 6 kolom ini ya, atau 6 kotak ini sampai penuh angka 0. Nanti dia secara otomatis akan reset pabrik. Jadi buat kalian yang sudah mengutak-atik terus bingung mengembalikannya lagi, kalian tinggal reset pabrik aja. Oke. Selanjutnya di sini ada sistem informasi, kita lihat dulu. Terus di bagian sistem informasi di sini kita bisa lihat versi perangkat Gemini R850 versi 1.3. Gemini itu dari seri chipset GX atau Quoxing ya teman-teman ya. Info perangkat keras 4 MB flash, waktu membangun tahun 2021, bulan 9, tanggal 29 ya, termasuknya sudah cukup lama ya. Terus selanjutnya di sini ada peningkatan perangkat lunak. Di sini kalian bisa upgrade software menggunakan USB atau peningkatan USB, juga bisa menggunakan net upgrade ataupun upgrade menggunakan internet. Terus selanjutnya di sini ada pengaturan jaringan, di mana tempat kalian yang ingin menghubungkan set top box-nya dengan internet, yaitu tentunya kita harus punya dongle wifi-nya. Terus selanjutnya di sini ada kontrol daya. Untuk kontrol daya di sini kalian bisa pilih nyalakan atau kalian juga bisa pilih standby. Di sini saya pilih nyalakan saja. Oke. Selanjutnya di sini kita pindah ke bagian menu USB.
Di bagian menu USB yang pertama di sini ada media center. Di bagian media center di sini tempat kita untuk membaca atau membuka file video ataupun foto ataupun musik yang tersimpan di flash disk ataupun hard disk kita yang kita hubungkan ke set top box-nya. Selanjutnya di sini ada PVR media. Di bagian menu PVR media ini di mana tempat kita untuk memutar file video yang telah kita simpan di flash disk, yaitu file video dari timeshift ataupun record layar TV. Terus selanjutnya di sini ada manajemen PVR. Di sini tempat kita untuk mengatur saat kita merekam layar TV kita. Terus selanjutnya di sini ada internet. Di bagian menu internet, kalau kalian ingin menggunakan menu internet yang ada di set top box-nya, set top box kalian harus terhubung dulu ke internet menggunakan dongle WiFi seperti ini. Untuk dongle WiFi yang saya gunakan mempunyai chipset MT7601 dan itu cocok untuk set top box Mevo Star 02. Oke, jadi di sini set top box kita sudah terhubung di internet menggunakan dongle WiFi seperti ini ya. Sayangnya di sini untuk fitur internetnya sudah saya coba semuanya tadi dan ternyata bisa terbuka tapi tidak bisa memutar video secara online. Contohnya di sini kita contohkan saja YouTube. Dan ternyata saat dicoba untuk fitur internetnya seperti ini. Fitur internet untuk kita bisa menonton video online ternyata tidak bisa kita gunakan untuk semua menu atau semua fitur internetnya, mulai dari YouTube, pembaca RSS, IPTV, Free IPTV, Megogo, YouPorn, RedTube, dan IV, semuanya itu tidak bisa kita buka ya teman-teman ya. Yap, sampai di sini dulu video review dari set top box Mevo DVB T2 Star 02. Sedikit tambahan informasi, sebelum video ini dibuat saya sudah melakukan pengetesan untuk daya tahan panasnya. Ini sudah saya tes selama 10 jam nonstop dan lumayan cukup hangat tapi tidak sampai membuat tangan sakit saat kita dipegang. Like jika suka dengan video ini dan dislike aja buat yang nggak suka. Atau ada pertanyaan yang mau ditanyakan silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih dan kita ketemu lagi di video berikutnya.